Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Marlina Ritonga, Prodi Konseling Pastoral. Pada kesempatan ini akan membawakan khotbah tekstual sebagai tugas akhir semester 2 di dalam mata kuliah hermeneutik di bawah bimbingan Bapak Dr. Timotius Baktisarono, MA, MTH, MPDK. Saya akan menyampaikan khotbah tekstual yang relevan dengan perjalanan hidup orang percaya dengan tema lemah di mata dunia, kuat di dalam Kristus. Sangat sesuai dengan 2 Korintus 12 ayat 9. Karena ayat ini mengajarkan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini menunjukkan konsep utama dalam teologi Paulus, yaitu kasih karunia Allah yang cukup bagi umatnya. Paulus belajar bahwa kelemahan manusia bukanlah hambatan bagi pekerjaan Tuhan, melainkan justru menjadi sarana di mana kuasa Tuhan dapat bekerja dengan lebih nyata. Prinsip utama yang dapat diambil adalah bahwa dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan bekerja secara maksimal sehingga orang percaya diajak untuk bersandar pada kasih karunia-Nya, bukan pada kekuatan sendiri. Berikut saya akan membacakan 2 Korintus 12 ayat 9 dalam 3 versi terjemahan. Pertama, Christian Standard Bible. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may reside in me. Tetapi dia berkata kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, karena kuasaku disempurnakan dalam kelemahan. Oleh karena itu, saya akan dengan senang hati membanggakan lebih banyak lagi tentang kelemahan saya, sehingga kuasa Kristus dapat tinggal di dalam saya. Kedua, King James Version. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Lalu, Yesus berkata kepadaku, kasih karuniaku cukup bagimu, karena kekuatanku disempurnakan dalam kelemahan. Oleh karena itu, dengan senang hati, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus dapat berdiam di atasku. Ketiga, Hebrew Names Version Bible. Wayomer Elai, Daileka Hasdi, Ki Hakoa, Behulsa Nislam, Besimbah Rabah, Etalel Behulshotai, Lemaan Tiskon, Alai Gefurat Ha, Masyah. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita memiliki kedalaman yang luar biasa dalam 3 versi yang berbeda yang sudah dibacakan sebelumnya, di mana setiap terjemahan memiliki nuansa yang saling melengkapi.
Namun, untuk lebih memahami kedalaman janji Tuhan, kita melihat konteks yang lebih luas dari 2 Korintus 12 ayat 9, memberikan gambaran dari 3 komentari. Pertama, Cambridge Bible for School and College. Kekuatan Allah disempurnakan dalam kelemahan manusia, seperti yang sering Paulus ungkapkan dalam surat-suratnya. Tuhan menggunakan cara yang tampaknya tidak memadai untuk menghasilkan karya luar biasa, memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa tidak cukup mampu. Paulus sendiri bukanlah seseorang yang mengandalkan kekuatan pribadinya, tetapi ia berhasil dalam pelayanannya karena kuasa Allah. Oleh karena itu, ia bangga dalam kelemahannya, karena justru melalui itulah kuasa Tuhan dinyatakan dan menjadi bukti bahwa pekerjaannya berasal dari Allah. Kedua, Ellicott's Commentary for English Readers. Tuhan tidak selalu menghilangkan penderitaan, tetapi memberikan kasih karunia yang cukup untuk menghadapinya. Melalui kelemahan, manusia belajar bergantung padanya, karena di sanalah kuasanya bekerja dengan sempurna. Iman yang sejati bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi ketekunan dalam menghadapi tantangan dengan kekuatan Tuhan. Menerima kelemahan dengan sukacita berarti menyadari bahwa itulah jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketiga, Geneva Study Bible. Yesus berkata bahwa kasih karunia-Nya cukup karena kekuatannya disempurnakan dalam kelemahan. Paulus dengan sukacita bermegah dalam kelemahannya agar kuasa Kristus berdiam dalam dirinya. Ketika menyadari kelemahan, kita memberi ruang bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Paulus menggambarkan tubuh manusia sebagai kemah yang sementara, di mana semakin lemah tubuh kita, semakin kita bergantung pada Tuhan, bukan pada kekuatan sendiri. Selanjutnya, kita fokus pada struktur teks 2 Korintus 12 ayat 9, memberikan gambaran yang komprehensif tentang lemah di mata dunia, kuat di dalam Kristus. Menunjukkan bahwa struktur ayat ini terdiri dari jawaban Tuhan dan respon Paulus. Tuhan menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk Paulus dan kuasanya menjadi sempurna atas kelemahan. Paulus memilih untuk bermegah atas kelemahannya agar kuasa Kristus dapat bekerja dalam hidupnya. Kasih karunia, charis, yang mempunyai makna anugerah atau rahmat Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Kelemahan, asthenia, bermakna ketidakberdayaan, keterbatasan atau penderitaan manusia. Kuasa, dinamis, mempunyai makna kekuatan atau kemampuan ilahi yang bekerja dalam kehidupan manusia. Sempurna, teleotai, mempunyai makna menjadi utuh, lengkap, atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebab itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam penghinaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka saat itu aku kuat. Aku senang atau aku berkenan, eodoko. Ini adalah contoh yang jelas dari present indikatif orang pertama tunggal. Paulus menyatakan keadaan saat ini, bahwa ia senang atau berkenan dalam kelemahan demi Kristus. Bentuk present menunjukkan bahwa ini adalah sikap atau realitas yang sedang berlangsung baginya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan melihat struktur teks dalam pertama, Alkitab Terjemahan Baru. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah
kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Menggunakan istilah cukuplah kasih karuniaku untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan sudah memadai bagi Rasul Paulus dalam menghadapi penderitaannya. Menggunakan kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan untuk menekankan bagaimana kelemahan Paulus justru menjadi tempat bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara maksimal. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, menyoroti sikap Paulus yang menerima kelemahannya dengan sukacita agar kuasa Kristus menaungi dirinya. Kedua, Christian Standard Bible memperjelas My grace is sufficient for you memiliki arti yang sama dengan cukuplah kasih karuniaku dalam terjemahan baru. For my power is perfected in weakness. Menggunakan istilah perfectis, disempurnakan, yang menekankan bagaimana kuasa Tuhan mencapai kesempurnaannya dalam kondisi kelemahan manusia. I will most gladly boast all the more about my weaknesses. Menekankan bahwa Paulus dengan senang hati bermegah dalam kelemahannya, bahkan lebih dari sebelumnya. So that Christ's power might reside in me. Menyoroti bagaimana kuasa Kristus hadir dan tinggal dalam diri Paulus melalui kelemahannya. Yang ketiga, King James Version. My grace is sufficient for thee adalah ungkapan yang lebih formal dari My grace is sufficient for you dalam Christian Standard Bible. For my strength is made perfect is weakness. Sedikit berbeda dari versi lainnya karena menggunakan kata strength atau kekuatan dibandingkan dengan power, kuasa yang digunakan dalam Christian Standard Bible dan terjemahan baru. Ini dapat menekankan aspek kekuatan rohani yang bertumbuh dalam kelemahan. I rather glory in my infirmities, menggunakan kata infirmities yang lebih sering diartikan sebagai kelemahan fisik atau penyakit, bukan hanya kelemahan secara umum. That the power of Christ might rest upon me, menyatakan bagaimana kuasa Kristus berdiam atau turun atas Paulus. Yang keempat, Hebrew Names Version. Hebrew Names Version menggunakan kata Mesiah menggantikan Christ dalam terjemahan lainnya, karena Hebrew Names Version lebih menekankan latar belakang Yahudi dari Perjanjian Baru. That the power of Messias might rest on me, menekankan bahwa kuasa Yesus sebagai Mesias akan berdiam dalam kehidupan Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, berikut adalah beberapa ayat paralel yang mendukung ayat 2 Korintus 12 ayat 9. Perjanjian Lama dalam Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Perjanjian Baru dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berikut dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat
pertolongan kita pada waktunya. Lalu dalam Efesus 3 ayat 16, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam hatimu. Selanjutnya dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Selanjutnya, sebagai aplikasi dari 2 Korintus 12 ayat 9, ayat ini mengajarkan kita untuk menerima kelemahan sebagai sarana untuk mengalami kasih karunia dan kuasa Tuhan. Kita diajak untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar pada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kelemahan kita dengan membentuk hati yang rendah hati dan tidak sombong akan kekuatan sendiri. Iman yang sejati bukanlah hidup tanpa masalah, tetapi ketekunan dalam menghadapi tantangan dengan kekuatan Tuhan. Menerima kelemahan dengan sukacita berarti menyadari bahwa itulah jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dari ayat ini, kita dapat mengambil beberapa aplikasi tekstual dalam kehidupan sehari-hari. Mengandalkan kasih karunia Tuhan dalam segala keadaan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam setiap tantangan hidup, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus belajar bersandar pada kasih karunia Tuhan. Ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan, dalam studi atau keluarga, ingatlah bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kita hikmat dan ketenangan. Kedua, mengubah pandangan tentang kelemahan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dunia menganggap kelemahan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan justru memakai kelemahan kita untuk menunjukkan kuasa-Nya. Jika kita merasa tidak mampu dalam pelayanan, pekerjaan, atau situasi hidup tertentu, kita harus ingat bahwa Tuhan dapat memakai kita meskipun kita lemah. Yang ketiga, membiarkan kuasa Kristus menaungi hidup kita, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, kita akan merasa kekuatan-Nya bekerja di dalam kita. Dalam pelayanan, dalam doa, dan kehidupan sehari-hari, kita harus bergantung pada Tuhan dan membiarkan kuasa Kristus yang bekerja, bukan kehebatan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebagai penutup, saya akan menyampaikan bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup, dan dalam kelemahan kita, kuasa-Nya dinyatakan dengan sempurna. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut akan keterbatasan, karena justru di dalamnya kita mengalami kekuatan sejati dari Kristus. Biarlah setiap kelemahan menjadi kesempatan untuk bersandar padanya, sebab ketika kita lemah, disitulah kita benar-benar kuat dalam Tuhan. Iman yang teguh dan hati yang berserah mengundang kehadiran ilahi, mengubah derita menjadi kesaksian atas kebesaran Tuhan. Biarkan Tuhan memasuki setiap wilayah hidup kita sesuai dengan cara Tuhan. Untuk itu, mari belajar rendah hati, bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Melayani Tuhan merupakan kesempatan berharga membalas kasih dan cintanya Tuhan kepada kita. Memuliakan Tuhan bukan memuliakan diri sendiri. Jangan takut merasa lemah, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Kristus bekerja dengan sempurna. Dunia mungkin melihatmu tidak berdaya, tetapi di dalam Tuhan
kasih karunia-Nya cukup bagimu. Bangkitlah, bermegahlah dalam kelemahanmu. Karena di sanalah Tuhan menunjukkan kekuatan-Nya yang luar biasa. Percayalah, bersama Kristus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.